Nah, pagi ini khusus kita akan menggali surat Al-Ankabut ayat ke-41. Perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah atau membuat sarang, ya, sarang laba-laba. Ini letak perumpamannya pada biafir daripada laba-laba itu. Biafir itu kelakuan. Satu, laba-laba itu sifatnya soliter. Soliter itu tahu? Menyendiri. Makanya sulit sekali untuk menternakan laba-laba. Lain kan dengan tawon, sifatnya komunal. Makanya ada peternakan tawon, ya, karena sifatnya komunal, bisa menghasilkan laba-laba. Karena sifatnya soliter, sulit sekali untuk menternakan laba-laba. Kalau bisa diternakan, wah sudah menjadi benang itu. Sekarang saya kembalikan, kalau manusia itu sifatnya soliter, itu sesuai enggak dengan fitrahnya manusia? Tidak sesuai, karena manusia itu fitrahnya adalah makhluk sosial, bermasyarakat. Pada biafir laba, dia predator, dia kanibal. Letak kanibal pertama, ya, coba hubungan jantan dan betinanya setelah terjadi perkawinan, si jantan itu mesti lebih kecil, jadi betinanya mesti lebih besar. Langsung si jantannya itu digibet oleh pakai benangnya tadi itu, ya, diikat. Untuk apa? Untuk makanan anaknya nanti. Ibu-ibu jangan gitu ya, bapaknya digibet. Suruh belajar kita pada laba-laba. Apa seperti itu kamu mau membangun masyarakat? Rumah tangga itu satu. Dia beranak. Bukan satu, tapi puluhan bahkan ratusan di dalam sarang yang sempit itu tadi, saling injek satu dengan lain, saling memangsa di antara mereka, predator. Makanya Allah memberitahu ini perumpamaan untuk kamu, berarti di situ ada sebuah sistem sosial yang salah. Kalau ini dianggap sebuah sosial, dia kan asosial, ya. Yang sosial di manusia. Kamu akan meniru itukah? Seperti laba-laba kamu bersosial itu tadi, saling memangsa, saling mengijak, saling cakar, ya, saling membunuh, saling menghina. Kalau kamu saling seperti itu laksana kamu hidup di dalam rumah yang rapuh. Coba ini jawatakan kepada Republik Indonesia yang kemarin ini. Yang kemarin tuh, Sindo Jakarta. Berapa juta orang tuh. Apa yang dilakukan seperti itu untuk saya tidak Islami. Ngamuk kabeh ya. Kenapa? Kalau cara-cara seperti itu tadi, maka hidup ini menjadi kayak itu sih, cakar-cakaran. Saya beritahu ya. Kenapa saya harus ngomong? Mari kita lihat peta dunia. Peta dunia ini. Seluruh jazirah, di mana negara mayoritas umat Islamnya banyak. Di Timur Tengah, di Afrika Utara, ya, terpecah belah. Sekarang Yaman, perang saudara. Syria, Mesir, Libya, Irak, Libanon, apalagi Afghanistan. Anda lihat itu. Saya melihat di TV. Anak-anak harus membuat perlindungan di dalam tanah. Dalam tanah yang sempit, mereka belajar di situ. Dan kenapa ditanya? Kenapa? Karena banyak bom. Saya terus mengoperlekan, seandainya itu terjadi di Indonesia, gimana cucu-cucu saya ini mau sekolah? Ini negara harus betul-betul hati-hati ini, melihat kondisi kayak demikian ini. Betul, hak demonstrasi itu mengutarakan imbauan dilindungi undang-undang, tapi di sini tidak boleh out of control dong. Ini sistem sosial masalahnya. Apakah tokoh-tokoh Islam dengan menuduh orang
Itu menuduhkan bahwa dia, walaupun tuduhannya itu berdasarkan tuduhan penghinaan terhadap agama dan sebagainya. Itu kan tuduhan, harus dibuktikan kan? Nggak boleh dieksekusi seperti itu. Dan kita negara hukum yang sudah ada. Seandainya nanti tidak terbukti, paham? Bisa tidak terbukti kan? Seandainya tidak terbukti, apa yang akan terjadi? Kata-kata yang seorang yang di DPR kemarin, seandainya kami akan revolusi. Ini kata-kata ini, kalau saya tangkap orang itu. Maaf ibu bapak, kalau ini terjadi chaos negeri ini, hancur. Hanya tinggal Indonesia di dunia ini yang negara teraman di dunia. Negara tersejahtera di dunia. Amerika, Anda aman? Pembunuhan ada di mana-mana. Indonesia aman. Ini karunia dari Allah yang harus kita selamatkan, harus kita pelihara. Ini kan ngomong tentang laba-laba ya. Jangan saling memangsa kayak begini dong. Percayakan. Kita ke pasar masih enak. Kita mengutarakan pendapat masih enak. Bayangkan Mesir seperti gitu. Menjadi negara militer kan? Presidennya saja ditangkap dan diadilin, dihukum. Bapak pembela, bukan saya ini pembela kebenaran ilahiyat. Supaya orang Islam itu perilakunya tidak seburuk itu. Bayangkan lapar, gak jarah supermarket. Saya biasa khutbah bapak-bapak, ibu-ibu ya. Pada saat kita melakukan khutbah, penutup khutbah, itu selalu oleh kaum mubalik disebutkan penutupnya. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan wa itaidil qurba wa yanhanil fahsya'i munkar wal bagi. Kan begitu ya? Nah, dan seterusnya itu. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berluka adil dan berbuat kebajikan. Adilkah kita menuduh orang yang belum terbukti kemudian mau dieksekusi? Padahal sebelumnya sholat Jumat di Istiqlal. Kemana Istiqlalnya itu? Saya beritahu. Nggak boleh. Karena hal yang sama bisa terjadi pada kita kan. Ya kalau ingin membela tentang Islam dan sebagainya, tegakkan ini, kebenarkan badan ilahiyat ini. Ayat tadi berlaku adil. Untuk berlaku adil dilewatkan pengadilan. Kok dikasih pengertian itu saja susah. Itu susah, tidak boleh itu polisi kali ditekan, presiden ditekan itu tidak boleh itu. Kayak begitu. Ya, itu salah juga, saya salahkan. Ditekan massa kemudian, ya di dalam waktu berapa? 2 minggu akan selesaikan. Tidak adil itu, akhirnya terjadi pressure itu. Tidak boleh. Berlaku adil kamu dan berbuat kebajikan. Perintahnya itu. Membantu karib kerabat. Allah melarang kalian untuk berbuat keji, mungkar dan permusuhan. Itu ayat loh. Nah, kalau seperti ini akan terbangun ada permusuhan. Janganlah, percayakan saja pada negara. Halo, tegang. Jangan tegang, membiasakan diri berpikir kritis. Pak, kan banyak itu masanya. Kebenaran itu bukan pada banyaknya masa. Kebenaran itu pada ilahi. Dalam rangka untuk menghidupkan agama Tuhan. Banyak yang bisa kita lakukan, bukan seperti kasus kemarin itu. Tidak produktif. Tapi kalau tidak percaya, nanti dikendangi lagi, demo lagi, demo lagi. Akhirnya menjadi korban. Yang saya takut negeri ini menjadi chaos. Oke, saya minta itu presiden tidak ragu lagi, tulungkan panglima. Mulai terjadi selektivitas itu yang namanya kayak demikian. Karena sudah mengancam negara itu. Tidak boleh. Ya. Tuduhannya belum jelas.
Nah, ini yang oleh ayat Al-Quran itu di dalam surat Al-Ankabut. Apakah kamu ingin hidup di dalam sebuah negeri sarang laba-laba? Karena apa? Seluruh pilar-pilar bangunan sarang laba-laba itu menjadi terkoyak. Satu, nanti terjadi pembakaran toko-toko di mana-mana. Sudah pernah terjadi kan? Tolong baca sejarah kita lah. Waktu itu saya masih SMA. Ya, kelas 3, saya mau lulus itu. Apa yang terjadi? Terjadi pembantaian besar-besaran. Kasus yang dinamakan G30S. Itu bukan 10-20 orang, jutaan orang. Yang pada saat itu orang dituduh saja sudah langsung ditangkap. Saya kasihan tetangga saya. Tetangga sebelah rumah saya di pabrik karung, ayah saya. Iya. Karena anaknya dia sahabat saya. Bapaknya dituduh. Masih ingat saya tuh, diambil. Anak istrinya masih kecil-kecil. Hilang. Tanpa proses pengadilan. Bukan berarti saya membela komunis. Ya, tapi saya melihat dari sisi historis. Jangan terjadi kayak begini lagi lah ya bangsa. Ya. Tahun sebelum Soeharto jatuh. Itu kan Soeharto naik ya. Sebelum Soeharto jatuh. Jakarta Inferno kan. Pembakaran Jakarta dan sebagainya. Perkosaan ada di mana-mana. Perampokan ada di. Sekarang saya pertanyakan. Apakah itu dan mayoritas di Indonesia itu adalah Muslim. Apakah itu cermin daripada kepribadian sebagai seorang yang dipelajari ini? Jangan terbawa emosional. Kayaknya ditumpangi secara politik kemarin itu. Nah sekarang sudah tuduhannya tuduhan politik. Ini saya beri sedikit alarm. Saya tidak tahu ya, tapi saya seorang analis. Melihat dinamika ya berdasarkan konsep ilahi ya, saya bukan seorang ahli politik, tapi saya bisa membaca tadi. Tidak diberikan kecuali untuk orang yang berilmu, perumpamaan itu tadi. Politik itu saya beritahu, itu merupakan suatu komitmen tawar-menawar. Halo? Tawar-menawar. Rasulullah juga begitu. Rasulullah tidak pernah memaksakan. Makanya kalau ada orang mengatakan Islam itu dikembangkan dengan pedang, keliru. Rasulullah tidak pernah memaksakan. Rasulullah itu menyampaikan. Kenapa ada perjanjian Hudaibiyah? Kenapa ada perjanjian namanya Madinah? Ya, itu semua. Kalau Anda baca di dalam perjanjian-perjanjian itu, semua adalah sebuah perjanjian Madinah. Dikenal sebagai Madinah Charter. Di situ ada Yahudi. Kalau Muhammad datang ke situ, kami bagaimana? Ya kamu tidak perlu jadi Islam, tetap dengan Yahudi kamu, dengan kelompok kamu. Saya akan memberi kepemerintahan yang berdasarkan Islam. Selama kamu tidak hianat, selama kamu mendukung, musuh kamu adalah musuh saya. Paham? Sebaliknya juga musuh saya adalah musuh kamu. Kamu tidak kena zakat, akan tetapi kamu kena, kalau sekarang mungkin pajak. Seperti itu. Dilindungi oleh Rasulullah. Apa disuruh masuk Islam? Tidak. Itu dari kelompok Bani Nadir. Bahwa kemudian diusir dari Madinah karena dia mengkhianatin pada perjanjian itu. Coba, kan indah ya. Nah ini tidak pernah dipelajarin secara luas. Mari kita, khususnya pada generasi muda, saya pesankan ya, Anda berislam jangan emosional. Islam itu bukan agama emosional, tapi agama rasional. Islam itu agama yang taat azas. Semuanya diatur oleh Allah dengan indah. Ya, sungguhan. Menghindari permusuhan, menghindari pertempuran. Ya, karena begitu permusuhan sudah terjadi, untuk perdamaiannya itu berat. Sekarang Syria, bayangkan, di situ ada Amerika, di situ ada Rusia,
di Rusia. Di situ ada ISIS. Betapa babak belurnya negeri itu. Yang tiga-tiganya itu satu dengan lain itu saling bertempur. Rusianya itu membela pemerintahan Bashir. Amerikanya membangun anti pemerintah, yaitu para pemberontak. ISIS-nya mau mendirikan negara sendiri, hancur mumur. Saya minta kepada pemerintah, jalan di atas kebenaran dan harus bisa bertindak dengan tegas. Cara-cara yang kayak kemarin itu udah tidak benar. Jangan ditolerir kembali. Korbannya besar itu nanti. Nyampaikan suatu, sudah ada jalurnya. Bahwasanya kemudian tidak puas di dunia ini, di mana sih ada kepuasan? Saya beritahu, di dalam pemerintahan Islam itu sendiri, ya, di dalam Khulafaur Rasyidin, tahu Khulafaur Rasyidin ya? 4 sahabat Nabi yang besar itu, dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tidak selalu mereka sependapat. Karakter memang iya. Karakternya Umar tegas, karakternya Abu Bakar lembut. Kan tidak mungkin Abu Bakar jadi Umar, Umar jadi Abu Bakar. Itu karakter. Pak Ika keras, Bu Ika lembut. Gak mungkin Bu Ika jadi saya jadi Bu Ika, ya. Justru itu harmonisnya. Nah, karakter yang berbeda itu kemudian menyatu dengan orang lain. Terjadilah yang namanya toleransi. Bisa diikuti. Terjadilah saling menghargai tentang kekurangannya dan kelebihannya. Inilah yang dinamakan akhlak. Akhlak itu terbangun kalau sudah terjadi interaksi sosial. Karakter jangan dihilangkan. Itu bawaan. Ya itu sudah karakternya. Tapi yang namanya akhlak, terjadilah bentuk karakter itu namanya penyatuan di dalam sistem sosial. Harus seperti itu. Dan tujuan daripada agama ini tidak lain adalah untuk membangun akhlak, bukan karakter, tapi akhlak. Bermasyarakat, bersosial. Masyarakat ini dinamis, makanya dinamakan dinamika sosial. Harus dilihat dong. Zaman Nabi Muhammad dan sekarang sudah berbeda zamannya, iya. Zaman itu berbeda, khususnya di dalam masalah teknologi. Karena teknologinya berbeda, maka ada berdampak kepada sistem sosial yang akan berbeda. Pasti itu. Ya, namanya terjadi perubahan. Kalau Anda belajar ilmu sosial, ada di dalam masyarakat itu, masyarakat yang disamakan masyarakat paguyuban, pernah kenal ya? Guyub, ya. Dalam bahasa asingnya Gemeenschap. Ya, itu masyarakat itu tradisional kalau di kita ya. Di desa-desa mereka sangat bergantung, sangat rukun ya. Dengan itu masyarakat petani dan sebagainya. Dan ada masyarakat Patembayan namanya di dalam bahasa asingnya Gesellschaft. Ya, ini masyarakat kedua masyarakat itu berbeda. Itu biasanya masyarakat perkotaan. Masyarakat perkotaan terlalu formal. Paguyuban tidak. Coba kalau tidak percaya. Kalau di desa, Bapak Ibu datang ke rumahnya orang, kan begitu ya? Ayo ngopi, dibukakan pintu. Di kota nanti dulu, saya sibuk, kan begitu ya? Apa pernah punya janji? Bayangkan, kalau dua sistem sosial ini ditemukan, ketemu nggak? Tubrukan. Saya melihat kemarin yang di Jakarta. Apa yang dilakukan Ahok? Dia menggunakan sistem sosial Gesellschaft.
tertoro cepat, tek, 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 tek. Sedangkan masyarakat dan itu untuk masyarakat Jakarta cocok. Karena mereka masyarakat ibu kota yang memerlukan kepastian. Ya. Sementara kemarin yang berdemo itu masyarakat dari pedesaan. Humayun Shihab itu dua kultur yang berbeda. Ketemu di tengah tubruan. Apa mau diteruskan seperti ini? Takut saya ini dengan bangsa ini. Ya, mari kita dandanin. Jangan diterus-teruskan supaya kita ini hidup bahagia. Tuh, hanya tinggal Republik Indonesia ini yang diharapkan. Sosial, bentuk sosial itu jangan diharapkan lah di dalam sebuah masyarakat yang dinamis, semuanya muslim, semua mukmin. Enggak. Pasti di situ ada yang tidak beriman, ya. Ada di situ orang yang mungkin mengimani Tuhan yang lain. Itu sudah sejak zaman Nabi, kapanpun selalu ada. Coba lihat ini sebagai sebuah foto bermasyarakat. Supaya kita itu bisa mengejawatan konsep ilahi itu lebih indah. Itu sudah dijawatakan oleh Al-Baqarah. Ayat 1, ayat 2 sampai dengan ayat 20. Masyarakat itu terdiri dari 3. Satu masyarakat mukmin, satu masyarakat tidak beriman dinamakan kafir, satu masyarakat tengah-tengah yang namanya munafik. Mereka punya prototipe yang berbeda-beda. Sebagai kesimpulan ya ibu-ibu, bapak-bapak, Al-Islam datang itu kepada masyarakat yang plural. Plural itu macam. Nanti habis begini keluar kata-kata, oh Pak Ika ini termasuk aliran pluralisme. Sampaikan itu Al-Islam ke sana. Yang kedua, ya, jadi kemajemukan kan, bahasa Inggrisnya namanya plurality, kemajemukan, ya, untuk membangun masyarakat yang pluralistic society atau masyarakat yang majemuk. Memang itu tujuannya, bukan homogen. Masyarakat itu kalau homogen, tidak maju bu, sungguhan. Saya beritahu, dalam bidang saya, epidemiologi, kalau tanaman itu semuanya ditanam cengkeh aja atau ubi kayu saja, oh itu hama penyakitnya meledak. Dia tidak tahan terhadap karena homogen. Makanya ada konsep untuk mengurangi hama penyakit itu namanya tumpang sari. Ya. Itu tadi, di dalam lahan itu bisa banyak tanam, hama penyakitnya akan turun, ketahanannya tinggi. Bisa ikutin ya. Masyarakat juga begitu. Kalau semuanya di tanah Jawa itu hanya orang Jawa saja, goblok-goblok. Makanya di tanah Jawa ada orang Sunda. Sunda kan bukan Jawa ya. Akeh Medurone. Bahkan Jakarta dikuasai Batak. Sekarang bandingkan itu dengan Papua, Halmahera, Lombok, atau Kalimantan, mana? Heterogen mana? Di Jawa atau di luar Jawa? Heterogen di Jawa. Ini yang menyebabkan Jawa itu maju daripada pulau-pulau lain. Makanya konsep yang namanya putra daerah itu salah. Sehingga terjadi kompetisi di dalam etos kerja di situ. Namanya itu majemuk. Lah konsep Islam itu tadi, konsep Al-Quran itu untuk menjawab bagaimana kita bersosial di dalam masyarakat yang majemuk. Makanya yang lalu tidak boleh menghina Tuhan mereka. Tidak boleh saling menyakiti orang lain, ya, dan sebagainya. Karena macam Quran begitu. Sarang laba-laba, suratnya Al-Ankabut. Sarang tawon, namanya An-Nahl. Sudah ada, suratnya ada.
Tapi untuk mengejawantahkan itu, umat Islam kedodoran karena tidak pernah mau belajar dari informasi wahyu kemudian dihubungkan dengan informasi yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya menjadi motivasi baru di dalam kita membangun bangsa ini sebagai karunia dari Ilahi. Hanya tinggal Indonesia, negara yang teraman di dunia ini dan negara yang dipenuhi dengan berkah langit dan bumi. Hujan setiap hari, hujan, curah hujan selalu berlebihan, bahkan ya tanaman di mana-mana, sumber mata air di mana-mana, kehujanan di mana-mana, bukan main. Sampai detik ini insya Allah sekalipun bangsa kita terdiri dari berbagai macam suku masih bisa toleransi ya. Sungguh kan, saya sudah keliling Indonesia dari ujung utara sampai ke Papua ya. Sungguh enak, keamanan selalu ada. Saya sudah keliling dunia ya, yang belum hanya ke Amerika, nggak mau ya, apalagi kalau presidennya yang jadi belum apa-apa sudah anti-Islam. Kenapa anti-Islam? Halo? Islamophobia itu kenapa sampai kayak demikian keluar dari negara besar seperti itu? Karena melihat perilaku umat Islam. Maka sekarang kita balik bahwa umat Islam itu tidak seperti apa yang dia duga. Dengan cara apa? Tadi etos kerjanya baik, toleran terhadap sesama, suka membantu, suka menolong, pemaaf terhadap orang yang salah. Paham ya? Melindungi terhadap orang yang lemah, memberi terhadap orang yang kekurangan. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang ikut kajian Bima Sakti masuk dalam kelompok ini, yang dengan itulah berkah Allah akan turun dari langit dan bumi tanpa dicari, otomatis. Mudah-mudahan kehadiran semua ini sebagai bagian daripada menghidupkan agama Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.